Selamat datang di PC Dissect, channel tempat kita membedah dunia PC dan teknologi dengan cara yang seru, jelas, dan tanpa ribet. Mulai dari ngerakit PC, bahas performa, sampai review komponen terbaru, semua kita bedah sampai tuntas. Kalau kamu penasaran gimana dunia PC bekerja, jangan lupa subscribe, karena di sini setiap komponen punya cerita. Subscribe sekarang dan mulai bedah teknologi. Kali ini kita bakal bahas mitos-mitos seputar komputer yang masih aja dipercaya sampai sekarang. Pernah dengar kalau magnet bisa hapus data di hard disk? Atau kalau lebih banyak RAM otomatis bikin PC lebih cepat? Nah, ternyata itu cuma mitos. Di video kali ini, kita bakal bongkar 10 mitos PC yang salah total. So stay tuned and make sure you watch this video till the end. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, mitos pertama, jangan deket-deketin magnet ke hard disk, nanti datanya hilang. Dulu waktu hard disk masih gede dan teknologi belum secanggih sekarang, mungkin statement ini ada benernya. Tapi guys, hard disk modern itu udah didesain terhadap medan magnet dari barang-barang sekitar kita kok. Magnet kulkas, speaker, bahkan magnet di tas kamu, itu semua nggak bakal bikin data kamu hilang dalam sekejap. Butuh medan magnet yang super kuat, kayak di mesin MRI atau degausser, buat bener-bener ngerusak data di hard disk. Intinya pakai logika aja. Jangan sampai hard disk kamu jadi tempat nempelin magnet souvenir. Lanjut ke mitos kedua, RAM gede, iwala, PC ngebut. Well, statement ini nggak sepenuhnya salah, tapi juga nggak sepenuhnya bener. RAM itu ibarat meja kerja, makin luas mejanya, makin banyak aplikasi yang bisa kamu buka bersamaan tanpa lag. Tapi kalau kamu cuma pakai PC buat browsing, nonton YouTube, atau ngerjain tugas ringan, 16 GB RAM aja, udah lebih dari cukup. Nambah RAM sampai 32 GB atau 64 GB, cuma bakal berasa kalau kamu multitasking berat. Ngedit video 4K, atau main game apa-apa dengan setting grafis tinggi. Jadi, daripada ngabisin duit buat nambah RAM yang ujung-ujungnya nggak kepake, mending investasi di komponen lain yang lebih worth it sesuai kebutuhan kamu. Ingat gak sih, dulu waktu mau cabut flash disk, kita selalu diingetin buat safely remove hardware dulu? Sampai-sampai muncul ketakutan kalau nggak di-eject, datanya bisa corrupt. Nah, zaman udah berubah guys. Sistem operasi kayak Windows udah makin canggih. Sekarang, kebanyakan flash disk udah pakai teknologi yang namanya quick removal. Artinya, selama kamu lagi nggak nulis data ke flash disk, misalnya lagi copy file, kamu bisa langsung cabut flash disk tanpa harus klik eject dulu. Tapi, kalau kamu lagi transfer file GD atau lagi parnoan, ya nggak ada salahnya buat klik eject biar lebih aman. Intinya, safe remove itu lebih ke better safe than sorry. Oke, mitos selanjutnya ini khusus buat kamu yang suka otak-atik hardware. Pasta thermal, makin banyak makin dingin. Well, ini dia salah satu kesalahpahaman yang harus diluruskan. Pasta thermal itu fungsinya buat ngisi celah-celah mikro antara CPU dan heatsink. Kalau kebanyakan, bukannya bikin makin dingin, malah bisa bikin panas terperangkap dan mengganggu pendinginan. Idealnya, pakai pasta thermal secukupnya aja, seukuran biji beras atau seujung kacang hijau. Yang penting rata dan menutupi seluruh permukaan CPU. Kalau kebanyakan, bisa-bisa pasta thermalnya luber kemana-mana, dan malah bikin kotor. Next up, mitos yang bikin banyak orang takut buat ngotak-atik performa PC. Overclocking bikin PC meledak. Oke, tenang guys, gak segitunya juga kali. Overclocking itu memang ada risikonya, tapi kalau dilakuin dengan benar dan didukung pendinginan yang memadai, overclocking itu aman-aman aja kok. Overclocking itu ibarat kamu ngasih suntikan semangat ke prosesor kamu biar bisa bekerja lebih kencang. Risikonya, komponen jadi lebih cepat panas dan umur pakai bisa berkurang. Tapi, kalau kamu paham batasannya, pakai pendingin yang bagus, dan monitor suhu secara rutin, overclocking bisa jadi cara yang aman buat dapetin performa ekstra dari PC kamu. Jadi, jangan takut buat coba overclocking kalau kamu pengen dapetin performa lebih dari PC kamu. Sekarang mari kita bahas mitos yang sering beredar di dunia maya. Ada software ajaib yang bisa bikin PC kamu ngebut. Well, sayangnya, kebanyakan software yang mengklaim bisa membersihkan atau mengoptimalkan PC kamu itu cuma hoax belaka. Bahkan, beberapa di antaranya justru bisa bikin PC kamu makin lemot. Windows sendiri udah dilengkapi dengan fitur bawaan yang cukup powerful buat mengelola memori dan membersihkan file sampah.
Daripada install software abal-abal, mending kamu rutin bersihkan startup apps, uninstall program yang nggak kepake, dan defrag hard disk secara berkala. Itu jauh lebih efektif daripada pakai software yang nggak jelas asal-usulnya. Intinya, nggak ada jalan pintas buat bikin PC kamu ngebut. So, be smart dan jangan mudah tergiur dengan janji-janji manis dari software yang nggak jelas. Mitos selanjutnya ini sering jadi perdebatan, SSD nggak perlu di-defrag. Nah, kalau yang ini bukan mitos lagi, tapi fakta. SSD itu teknologinya udah beda banget sama HDD. Kalau HDD nyimpen data secara fisik di piringan magnetik, SSD nyimpen data di chip memori flash. Defrag itu proses menata ulang file yang terpecah-pecah di hard disk biar akses datanya lebih cepat. Nah, karena SSD nggak punya bagian yang bergerak kayak HDD, defrag justru bisa bikin umur SSD kamu lebih pendek. Setiap kali kamu defrag SSD kamu bakal melakukan siklus tulis yang nggak perlu. Dan setiap siklus tulis itu bisa mengikis umur pakai SSD. Jadi udah jelas ya, defrag SSD itu nggak ada gunanya sama sekali. Malah bisa berdampak buruk buat kesehatan SSD kamu. Lanjut ke mitos yang sering bikin kesel para content creator. VGA mahal cuma buat gaming. Well, siapa bilang? VGA atau GPU itu fungsinya udah jauh lebih luas dari sekedar buat main game. Content creator, animator, arsitek, engineer, semuanya butuh GPU yang powerful buat ngerjain tugas-tugas berat. Rendering video 4K, simulasi 3D, ngolah data AI, semuanya butuh kemampuan pemrosesan grafis yang tinggi. Jadi, bukan cuma gamer yang bisa nikmatin kehebatan RTX atau Radeon terbaru, tapi juga para profesional di berbagai bidang. So, jangan salah kaprah lagi ya. VGA mahal itu bukan cuma buat gaming, tapi juga buat berbagai kebutuhan profesional yang menuntut performa grafis tinggi. Mitos selanjutnya ini kayaknya udah jadi tradisi turun-temurun, PC harus dimatiin tiap malam biar awet. Well, zaman udah berubah guys. PC modern udah didesain buat tahan menyala berhari-hari, bahkan berminggu-minggu tanpa masalah. Selama suhu komponen tetap aman dan bebas dari debu, nyalain PC terus-menerus gak bakal bikin rusak kok. Justru, proses booting yang terlalu sering, yaitu menyalakan dan mematikan PC, yang bisa bikin komponen lebih cepat aus. Tapi, bukan berarti kamu gak boleh matiin PC sama sekali ya. Restart PC secara berkala tetap penting buat merefresh sistem operasi dan membersihkan cache yang menumpuk. Intinya, gak perlu parno buat nyalain PC terus-menerus. Tapi restart sesekali juga tetap penting buat menjaga performa PC tetap optimal. Dan mitos terakhir yang sering dipercaya banyak orang, kipas lebih banyak otomatis lebih dingin. Well, gak selalu begitu guys. Nambah kipas sembarangan tanpa memperhatikan aliran udara justru bisa bikin PC kamu makin panas. Ibarat kamu masukin banyak kipas ke dalam ruangan tanpa ada ventilasi, yang ada ruangannya malah jadi sumpek dan panas. Yang lebih penting dari jumlah kipas adalah aliran udara atau airflow yang baik. Pastikan ada kipas yang berfungsi sebagai intake, masukin udara dingin, dan exhaust, ngeluarin udara panas. Posisi kipas juga harus diatur sedemikian rupa biar aliran udaranya lancar dan efektif menjangkau semua komponen yang menghasilkan panas. Jadi, jangan asal nambahin kipas banyak-banyak, tanpa memahami konsep airflow yang benar. So, itu dia 10 mitos PC yang masih sering dipercaya sampai sekarang. Semoga setelah nonton video ini, kamu jadi lebih paham dan gak gampang percaya sama mitos-mitos teknologi yang beredar. Jadi, dari semua mitos tadi, mana yang dulu kamu percaya banget? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari PC Dissect.